Modal 100 juta, kalau tadi kan dikatakan, top up dan ini mau diinvestasikan semua gitu ya Pak Markam ya, dari 100 juta ini, berapa persen kita sebutnya persentase saja yang harus di-top up-kan ke saham kalau dia sudah punya dan di-averaging down begitu ya. Kemudian berapa yang akan dimasukkan ke, aset alokasi lain ya, taruhlah ke reksadana yang lain atau ke aset alokasi lain, misalnya dibeliin emas atau mungkin dibeliin saham langsung gitu. Kira-kira seperti apa nih gambarannya kalau dari Pak Markam? Kalau misalnya kita, ini adalah dana free, maka dari 100 juta itu mungkin 20-30%-nya tetap kita reserve di money market. Selain untuk, membalancing kita punya return, kita juga, perlu untuk sebagai dana cadangan apabila suatu waktu ada emergency kita membutuhkan dana. Nah, di situ, reksadana money market ini adalah pilihan yang paling tepat, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa masuk ke, reksadana yang sifatnya, fixed income, karena fixed income ini kalau kita lihat masih ada peluang untuk bisa naik lagi. Karena, disparitas antara bunga, apa namanya, yang ada di Amerika, obligasi 10 tahun pemerintah Amerika dengan obligasi 10 tahun pemerintah Indonesia, disparitasnya itu masih cukup lebar ya. Nah, itu biasanya gap-nya itu tidak selebar itu gitu ya, 5-6%. Nah, ini sekarang bisa, sampai ke 6,3% disparitasnya. Jadi otomatis, harusnya bunga akan, turun lagi ya di obligasi kita, sehingga harga akan naik. Nah, itu menyebabkan nanti, return di fixed income juga masih ada room untuk naik ya, yang lumayan begitu ya. Dan yang ketiga, yang tadi itu mungkin kita bisa alokasikan 25% sampai 30% ada di fixed income. Nah, sisanya tentu di reksadana saham, karena peluang untuk kita bisa mengejar ketinggalan itu masih cukup besar di reksadana saham. Oke, jadi ini porsinya bisa sekitar 40-50% ya masuk ke reksadana saham. Nah kalau, ini kan mungkin sudah sampai kuartal keempat ya Pak Markam ya, biasanya juga teman-teman sudah mulai melihat nih arah tahun depan nih akan seperti apa, proyeksinya akan seperti apa. Apa sih yang dilihat begitu ya untuk, investasi di tahun depan gitu? Karena kalau kita belajar di krisis-krisis sebelumnya kan biasanya butuh momentum setahun 2 tahun gitu ya akan ada pembalikan arah. Nah ini akan seperti apa sih di tengah kondisi pandemi, di tengah positifnya vaksin juga nih beberapa begitu ya, di Indonesia pun juga sudah, sedikit positif terkait mengenai vaksin. Kalau dari teman-teman manajer investasi seperti apa nih Pak Markam? Nah, kita melihatnya bahwa justru, di tahun depan itu harusnya opportunity-nya besar sekali ya. Kenapa? Karena kita ini sekarang ada di low base, ya pertumbuhan kita diperkirakan, akan minus kan di kuartal ini, yang mengakibatkan keseluruhan pertumbuhan di tahun 2020 ini juga, sangat, kecil begitu ya. Sehingga pada saat tahun depan itu dengan tingkat pertumbuhan yang base pertumbuhan kita yang kecil ini, harusnya tahun depan itu ketika semuanya kembali mulai normal, maka pertumbuhan kita secara, negara itu pasti akan jauh lebih baik dari 2020. Nah, pada saat itu harusnya indeks akan menyesuaikan seperti itu untuk, naik begitu ya. Sehingga room untuk reksadana terutama di saham itu sangat-sangat, menjanjikan harusnya di tahun depan. Apalagi dengan adanya, penemuan, vaksin yang sudah mendekati kenyataan seperti itu. Harusnya ini, kita bisa melihat bahwa ini adalah, apa namanya, masa-masa di mana, situasi ini akan berakhir seperti itu. Oke, ini